kesempatan kali ini mau dikatakan tugas ya tugas, tapi memang ya jadi seorang guru itu ternyata memang satu harus bisa menggerakkan diri sendiri dulu, terus mempraktekkan ilmu yang dia dapat, tetapi dia juga bisa menggerakkan orang lain. Nah, kebetulan saya nderek program guru penggerak dan banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan ilmu itu memang harus saya tularkan, ya, meskipun belum semuanya, tetapi sedikit, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua, ya. Amin. Tepuk satu. Nah, wajahnya jangan datar, ya. Saya takut seperti dieksekusi. Oke. Dalam sebuah pembelajaran, okay. Dalam sebuah pembelajaran kita memang tidak mudah, okay. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Salah satunya adalah menerapkan budaya positif, okay. Tanpa hal positif, tanpa budaya positif, kita sepertinya sulit untuk menerapkan karakter ke anak-anak kita, okay. Jadinya di sini kita fokus kita adalah bagaimana cara menerapkan budaya positif yang ada di sekolah ini, ya. Nah, kalau menurut jenengan yang dimaksud positif itu apa? Baik, ya, berkarakter, ya. Nah, terus kemudian disiplin, ya. Disiplin. Jadi targetnya adalah siswa itu bisa mandiri, bisa kreatif, bisa bernalar kritis, kemudian bisa menghargai terhadap sesama, ya. Jadi untuk membentuk profil pelajar Pancasila ini, kita harus bisa merefleksikan diri, ya, sebagai seorang guru. Apakah selama ini itu kita bisa menerapkan membimbing anak-anak kita itu sudah benar apa belum, ya. Ya, saya ingin ada percobaan dulu, ya. Jadi setiap orang itu berkelompok, ya. Dua orang. Nah, coba sekarang jenengan bayangkan jenengan itu mempunyai benda yang paling berharga di dalam hidup jenengan. Misalnya jenengan di dalam genggaman jenengan itu ada uang, ya. Biasanya ibu-ibu, uang berharga kan? Ya, berharga. Mungkin cincin, mungkin perhiasan, ya. Harus benda, ya. Kalau tidak benda nanti tidak bisa dipegang, ya. Ya, baru ya. Nah sekarang yang satu itu mempunyai benda yang berharga, terus kemudian yang lainnya itu berusaha untuk membuka genggaman tangan jenengan. Coba 1, 2, 3. Coba Bu Siva. Nah, sekuat tenaga jenengan mencoba untuk menggenggam, tapi yang lainnya berusaha semaksimal mungkin piye amrih carane membuka. Apa dengan meroyok, yang penting Anda bisa mengelabui. Kalau Anda bisa mengelabui, berarti Anda hebat, ya. Terserah, dengan mulut, dengan tindakan, yang penting Anda bisa mengelabui orang tersebut. Coba. Oke, sudah bisa enggak? Bisa. Coba kira-kira kenapa kok tidak bisa? Karena sangat berharga. Ternyata orang lain bisa nggak mempengaruhi kita? Tergantung. Tapi kalau itu hal yang sangat penting, apakah kita akan memberikannya? Tidak, ya. Nah, ternyata ini adalah bentuk seberapa besar orang itu mempengaruhi kita. Ternyata setiap orang itu yang bisa mempengaruhi dirinya yaitu dia sendiri. Artinya apa? Yang bisa mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Begitu juga dengan anak-anak. Dalam menerapkan disiplin,
anak-anak bisa bersikap, kemudian bisa bersikap baik, itu karena ada motivasi internal di dalam dirinya, karena ada keinginan di dalam dirinya, bukan karena orang lain. Jadi ada 3 motivasi yang ada di dalam hidup seseorang. Yang satu, orang melakukan sesuatu karena hukuman, ya. Murid melakukan sesuatu karena hukuman. Nah, ini nanti dia akan berubah, hanya akan di depan guru, tetapi hanya jangka pendek, tidak jangka panjang, karena dia takut, ya. Yaitu yang pertama karena hukuman, motivasinya karena hukuman. Yang kedua, motivasinya karena apa? Karena penghargaan, dikasih stiker, dikasih hadiah. Nah, jangan iming-imingi Bu Resti, misalnya dia punya cincin dari suaminya, ya kan? Meskipun tidak mahal tetapi berharga karena dari suaminya. Nah, jenengan kasih penghargaan, jenengan kasih stimulus apa? Kalau dia nggak mau, ya dia tidak mau, ya kan? Yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, ini yang kita coba untuk terapkan, menggali motivasi internal yang ada di dalam diri siswa. Makanya kenapa kita ke anak-anak itu tidak langsung konsekuensi. Oh, melakukan kesalahan, tidak bawa kopiah. Kenapa tidak langsung konsekuensi? Karena apa? Sasarannya kita adalah mindset anak-anak, ya, dan motivasi anak-anak. Loh Bu Rari, ini belum ada hukumannya. Bukan itu yang penting. Tetapi apa? Sudah apa belum anak-anak itu menyadari bahwa pentingnya memakai kopiah? Oh, ternyata memakai kopiah itu budaya di wong NU. Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, itu ditanamkan di dalam diri anak-anak. Oh, kalau belum bersikap baik nanti kita belum bisa menjadi umat Rasulullah yang sempurna. Nah, hal-hal yang seperti itu mulai ditanamkan di anak-anak. Ya, jadi hukuman, konsekuensi itu adalah alternatif yang kesekian. Ya, next. Nah, dalam menciptakan budaya positif, terutama di kelas, ya. Kalau kesiswaan kurikulum kepala sekolah itu di sekolah lingkupnya besar, tapi kalau panjenengan di kelas itu lingkupnya adalah ruang kelas. Ya. Jadi yang pertama itu kalau di sekolah ada komitmen dengan orang tua, tapi kalau di kelas ada yang namanya kesepakatan kelas, atau yang kita sebut dengan keyakinan, ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini itu berbeda dengan peraturan, ya. Peraturan pasti ada hukuman. Tapi kalau keyakinan ini lebih ke hal-hal yang positif. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya negatif. Kita ubah lebih positif. Contohnya bagaimana? Mari jaga kebersihan, ya. Misalnya jangan ramai, tidak boleh ramai. Itu kalimat positifnya. Mari saling menghargai, ya. Atau kalau di kelas dia tidak memperhatikan, harus memperhatikan. Nah, kalau harus itu masih tanda perintah, ya. Tetapi kita rubah menjadi pendengar yang baik. Ngoten nggih. Kalau bisa ditempel, terus kemudian ini kita sepakati bersama, ya. Kemudian ketika dia bisa melakukan, kita apresiasi, bisa dengan pujian, bisa dengan yang penting tidak barang, ya. Kita tidak jangan melatih anak-anak itu kasih penghargaan dengan barang, tetapi dengan pujian bisa, dengan tepuk tangan bisa. Nah, dengan tanda seperti ini juga bisa. Ya. Nah, tugas kita adalah mendorong anak-anak untuk melakukan kesepakatan yang sudah dibuat, keyakinan yang sudah dibuat di dalam kelas tersebut dan di dalam sekolah tersebut. Makanya setiap kali sholat, setiap kali ada kesempatan belajar, itu kita sisipkan motivasi-motivasi. Sholat tidak hanya sekedar sholat, tetapi apa? Kita tanamkan, oh, sholat yang benar seperti ini, sholat yang baik seperti ini. Ketika ada anak-anak rame, kita ingatkan dengan baik. Nah, selanjutnya, lalu
kita ini yang saya jelaskan kemarin, sebagai seorang guru, kita itu berada di posisi mana sih sebenarnya? Di mana Bu Atika? Kita sering dalam posisi mana? Yang pertama itu adalah penghukum. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Ya, menghukum itu misalnya, oh kamu terlambat berdiri kamu di depan kelas, itu termasuk menghukum. Ya, jadi langsung hukumannya itu adalah fisik. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ketika anak itu tidak bisa mengerjakan soal, terus kemudian kita bilang, piye toh mas, kok gak iso ustadzah semua iya kayak gini. Nah, pernah kita melakukan itu? Sering ya? Sering. Kadang-kala kita dalam kondisi yang, ya Allah, kita sudah berusaha, tapi anak-anak kok gak ada perubahan ya. Kadang kita tidak sengaja mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya dia itu membuat perasaan bersalah, ya. Kemudian setelah itu menjadi teman. Ini bahasanya lebih santai, gaya bahasanya santai. Gimana sih? Awakmu kok terlambat terus kok terlambat mana ya? Nah, itu gaya-gaya yang sebenarnya niatnya bagus ingin jadi teman, tapi ternyata efeknya juga tidak terlalu baik. Karena apa? Anak-anak juga akan banyak tidak menghargai gurunya, menyepelekan gurunya. Yeah. Terus yang keempat menjadi pemantau. Menjadi pemantau ini ada kesepakatan, ada peraturan, dan ada konsekuensi. Ini yang sering terjadi di sekolah, ya. Jadi ini kamu karena ini konsekuensinya ini, karena kamu terlambat konsekuensinya nanti pulangmu dikurangi 10 menit ya. Nah, karena kamu menumpahkan air, maka dibersihkan ya. Nah, itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau posisi yang terakhir sebagai seorang manajer, itu posisinya adalah melakukan proses untuk memotivasi, untuk mengeluarkan, menstimulus motivasi internal. Ya, prosesnya. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir. Ya, selanjutnya. Nah, sebelum saya menjelaskan bagaimana cara untuk menyelesaikan sebuah masalah, proses dengan pendekatan segitiga restitusi, saya menjelaskan 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap orang itu memiliki 5 kebutuhan dasar di dalam hidupnya, termasuk anak-anak. Anak-anak melakukan sesuatu dan kita anggap itu bersalah, ya kan? Misalnya terlambat atau memukul temannya. Semuanya itu ternyata mempunyai alasan, ya. Dan alasan itulah yang namanya kebutuhan dasar itu, ya. Misalnya begini, si Rama makan bekalnya teman, boleh nggak? Tidak kan? Tidak izin lagi. Nah, itu kesalahan. Tapi kalau kita mau posisikan kita sebagai manajer, ya, kita tidak langsung menghukum, tidak langsung konsekuensi, tidak langsung suruh minta maaf gitu, enggak. Tetapi kita tanya dulu, ini kenapa anak ini kok setiap hari sudah 3 hari ini mengambil bekal milik temannya? Oh, ternyata dia tidak pernah dibawakan bekal oleh orang tuanya. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin orang tuanya sibuk atau belum bisa mempersiapkan diri membawakan bekal. Oh, berarti dia membutuhkan apa? 5 kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah mungkin cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Bisa seperti itu, ya. Ada lagi bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, karena bertahan hidup itu dia melakukan sesuatu karena dia ingin melindungi dirinya, ya. Misalnya dipukul temannya, terus kemudian dia gantian memukul. Nah, ternyata itu dia mempunyai alasan untuk mempertahankan hidupnya, ya. Terus kalau penguasaan itu dia ingin pengakuan, ya, dia ingin pengakuan. Misalnya gini, nilainya jelek, terus kemudian gurunya itu mengungkapkan ke depan temannya,
bahwa nilainya jelek, dia malu, terus akhirnya dia nggak mau masuk ke sekolah. Nah, tidak mau masuk ke kelas atau ke sekolah itu kan sebuah kesalahan menurut kita. Tetapi ada alasan dibalik tindakan tersebut, ya kan? Nah, kemudian kita tanya kenapa? Oh, ternyata setelah kita telusuri, dia mau mengaku, ternyata dia malu karena dia tidak dapat pengakuan di kelasnya, ya. Pengakuan akan kelebihannya, mungkin karena kekurangannya disebut-sebut di kelas, akhirnya dia tidak mendapatkan itu, ya, penguasaan. Terus kemudian kebebasan, ini biasanya yang sering kita temui di kelas, banyak anak yang rame, atau ada satu dua anak itu yang tidak mau mendengarkan penjelasan dari guru, ya. Itu kenapa? Dia lebih suka jalan-jalan ke sana atau keluar. Karena apa? Karena kebutuhan dasarnya itu adalah dia itu suka dengan kebebasan, ya, dengan kebebasan. Nah, terus kalau kesenangan itu juga hampir sama, ya. Dia misalnya bosan mengikuti pelajaran karena dia lebih senang dengan bermain. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Next us, sebagai seorang guru, kita perlu refleksi ke dalam tentang semua yang sudah kita lakukan, cara bicara kita, terus kemudian cara metode pembelajaran kita, strategi pembelajaran kita, terus bagaimana cara kita memperlakukan murid kita. Ya, kita perlu mengevaluasinya, terus kemudian kita lakukan pendekatan ke anak-anak. Nah, coba ini, kalau seorang anak mengatakan, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru, berarti kebutuhannya apa? Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Apa ya kira-kira? Kesenangan ya. Lucu kali ya, gurunya bisa mengejar. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku lo gak diperhatikan karena kok gak dilem, gak dilem, kasih sayang. Dia sebenarnya itu butuh kasih sayang. Hanya dengan dipuji saja dia sudah suka. Aku hebat kan, bisa membuat ibu guruku mengejarku. Apa ini? Penguasaan atau pengakuan. Oh iya, dia ingin menunjukkan dia tuh hebat, ya, dengan membuat gurunya lari-lari mengejarnya, ya. Terus aku tidak mau berteman dengannya karena dia sering memukulku. Apa ini? Bertahan hidup ya. Jadi ya dia tidak mau, dia menjauh dari teman-temannya karena cari aman, ya. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan? Apakah memberi hukuman, sanksi, atau melakukan restitusi? Bagaimana? Apa? Restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah, coba next Ustazah, perbaikan dengan memahami, langkah perbaikan. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, ya, kita dengarkan dulu alasannya apa melakukan kesalahan itu. Nah, dari penjelasan alasan itu kita bisa tahu kebutuhan dasarnya itu apa, ya. Oh, ternyata dia seperti ini loh, butuhnya seperti ini. Nah, setelah kita tahu kebutuhan dasarnya, baru nanti kita mengajak dialog ke dia, ke anak-anak, untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Oke, kamu memakan bekal temanmu, itu salah atau benar? Misalnya jawabnya salah, kan? Nah, setelah ini kan sudah kita korek ya, kenapa tidak bawa bekal? Orang tuamu kamu bangun jam berapa? Apa yang dilakukan oleh orang tua? Terus sampai detail. Setelah itu
kira-kira apa yang kamu lakukan itu benar atau salah. Ketika dia sudah menyadari, oh tidak benar, maka setelah itu apa yang akan kamu lakukan? Nah, dia sendiri yang memberikan solusi terhadap masalahnya, bukan kita. Itu artinya apa? Dia sendiri yang bisa mengkontrol dirinya sendiri. Kita hanya apa? Kita cuma membantu dia untuk menemukan hal apa yang belum dia terapkan, hal baik apa yang belum dia terapkan, dan bagaimana dia harus menerapkannya. Kita hanya membantu saja. Anak-anak itu sudah bisa berpikir. Seperti berkata kotor. Loh, kamu kenapa berkata kotor? Lah, ikut teman-teman kok. Lah, kenapa kamu ikut teman-teman? Mungkin dia takut tidak diakui oleh temannya, tidak mau takut tidak di-follow. Apa jenenge? Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah apa? Pengakuan. Dia butuh pengakuan dari teman-temannya. Berarti karakternya dimunculkan, keyakinannya dikuatkan. Oh, sebenarnya yang benar itu seperti ini. Ya, dalam berteman itu harusnya yang baik itu ya tidak merugikan orang lain, kemudian tidak mengejek orang lain. Kalau ada teman yang jelek, berarti kita tidak boleh ikut-ikut. Nah, kira-kira besok kamu seperti apa ya? Nah, kayak gitu. Biarkan dia yang menjawabnya sendiri. Ya. Tepuk satu. Oke, breaking dulu ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Sekarang buka tutup, tangan mengepak, wek. 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 Nah, ice breaking adalah salah satu cara untuk mengembalikan konsentrasi. Jadi kalau di kelas itu anaknya tipenya beda-beda, ya. Ada yang dari awal sampai akhir itu dia diam saja ada. Tapi ada yang 5 menit menjelaskan sudah ambiar konsentrasinya, ya. Itu ada kelas yang seperti itu. Dan entah guru baru, entah guru lama itu pasti akan mendapati kelas yang seperti itu. Nah, caranya adalah ketika kelasnya yang suka konsentrasinya ambiar seperti itu, kita menjelaskannya 10 menit jelaskan, setelah itu ice breaking. Terus kemudian jelaskan lagi, setelah itu ice breaking lagi. Atau belajarnya dalam permainan, ya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Langkah-langkah perbaikan apa yang harus kita lakukan ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang dinilai tidak keluar dari kesepakatan kelas, ya. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak kok menumpahkan airnya guru, misalnya gelas pecah gitu ya di kelas, ada gelas pecah, atau akuarium misalnya di dalam kelas ada akuarium atau vas kaca pecah. Dia kan takut, ya. Biasanya kalau anak takut, oh nggak ada orang ya, nggak ada orang, dia melakukan kesalahan, dia keluar kelas. Nah, kayak gini kan anak takut mau mengakui, ya kan? Terus apa yang akan jenengan lakukan? Kok nggak ada yang ngaku? Siapa yang melakukan ini? Biasanya apa yang jenengan lakukan? Gak ada yang gelem ngaku itu. Sampean enggak. Nah, mau ngaku semuanya. Mungkin dia malu. Iya. Kalau di dalam teman-temannya tuliskan nanti apa yang mengakui itu siapa? Oke, menulis surat yang mengakui itu siapa. Terus ada lagi? Kalau kita sebenarnya nggak tahu, tapi Allah itu mengajarkan kalau Oh ya, kejujuran itu penting, menyadarkan dulu. Ada lagi? Itu ya. Jadi yang pertama itu adalah apa?
mengajak mereka untuk berpikir dulu, menstimulus motivasi internalnya dulu, ya. Jadi nggak apa-apa, menstabilkan dulu ya, distabilkan kondisinya. Oh nggak apa-apa, memang setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Salah satunya ya merusak barang kayak gini. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nah, kalau kita melakukan kesalahan dan kita bisa mengakuinya jujur, wah berarti keren. Anak itu hebat. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi anak tuh nggak merasa takut dia melakukan kesalahan. Terus kok nggak ada yang bicara mungkin, oke nggak apa-apa, mungkin malu mengakuinya di depan kelas. Nah sekarang coba nulis di dalam kertas tadi solusinya. Nah sekarang coba kalau kamu menulis, kalau kamu mengakui aku yang melakukannya, ditulis, dilipat rapat-rapat. Kalau tidak melakukannya bilang aku tidak melakukannya. Nah itu nanti menjadi salah satu solusi biar dia mengakui. Kalau benar nggak mengakui sama sekali, coba deh ada yang anak yang terakhir masuk ke kelas siapa ya? Oh tadi ini. Nah mungkin anak yang tahu itu diajak ngobrol dulu ke ruangan, ke sebuah ruangan, ditanya dulu, kamu tadi tahu apa di kelas? Kira-kira ada anak yang terakhir kali di kelas nggak ya? Nah ternyata pelakunya kan dia mungkin ya kita kan nggak tahu pelakunya dia. Mungkin dia agak takut atau gimana. Saya tahu ustazah, saya tahu. Nah biasanya ngarani konco nih, misalnya ngarani konco nih. Nah dikorek dari kata-katanya itu sebenarnya dia itu yang melakukan atau tidak. Nah kalau dia menuduh orang lain, nanti kita bisa bertanya di lain tempat kepada anak yang dia tuduh tadi. Oh lah berarti dia, nanti kita bisa menilai mana yang berkata jujur dan mana yang tidak, ya. Biasanya tuh kan nggak mungkin ruang kelas benar-benar kosong ya, kecuali kalau olahraga. Biasanya tuh pasti ada saksi-saksi, ya. Nah tetapi dari situ kita bisa mengetahui seberapa besar kejujuran anak-anak kita. Nah kita ini dalam proses apa? Mengajarkan anak-anak untuk bisa mengakui kesalahannya, ya. Terus selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ini sudah kita lakukan, ya. Jadi ketika dia sudah mengaku, saya bu yang melakukannya. Nah, kita harus refleksi, kenapa kok bisa anak ini menyenggol? Mungkin karena dia bermain dengan temannya, tidak terkontrol. Dia gojek dorong-dorongan sama temannya. Ini perlu ada penjelasan secara kelompok. Secara kelompok di kelasnya, semuanya dikasih tahu. Setelah anak itu dikasih tahu sendirian, kemudian semuanya dikasih tahunya itu hal yang benar itu seperti ini. Jadi kalau di kelas bermainnya yang wajar-wajar saja, ya. Ditanya dulu, boleh enggak dorong-dorongan? Oh tidak boleh bu, harusnya kalau bermain seperti apa? Ya yang baik bu. Terus kemudian kalau ada yang pecah kayak gini tuh yang bertanggung jawab siapa? Oh dia bu, karena dia yang menjatuhkan. Nah dia menjatuhkan gara-gara siapa? Nah ternyata satu kelas kena semua. Ya, karena apa? Bermain bersama. Nah ini baru kita menyadarkan ke anak-anak. Dan tanggung jawabnya kira-kira apa? Kita tanya ke anak-anak, menanyakan keyakinan ini benar atau salah, harusnya bagaimana, perbaikannya bagaimana, restitusinya bagaimana, langkah perbaikannya bagaimana. Nanti saya akan iuran mengganti, biarkan anak-anak sendiri yang memberikan solusinya, ya. Ini proses yang harus kita lalui. Kita bisa saja menghukum, kita bisa saja anak ini ketika kita sudah tahu anak ini melakukan kesalahan, memanggil orang tua atau memberikan konsekuensi, bisa, itu mudah. Tapi hanya di jangka pendek saja, tidak mengenal di jangka panjang. Mereka tidak akan mengingat itu. Nanti kalau sudah mereka paham, oh dulu ada kejadian seperti ini loh, terus kemudian sama bu guru harus seperti ini, harus mengganti. Itu nanti akan berefek ke suatu saat ketika mereka dewasa. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Ternyata seperti itu ajaran dari ustazah. Bukan, aku dulu
melakukan ini terus dihukum. Akan jadi guru baru ya, guru baru. Dan jadi guru baru itu kan memang tidak mudah, ya tak Bu Siva? Tidak mudah. Wong belum punya anak, ya, belum punya anak, mendidik anak orang lain, dan itu 28 anak, dan itu rame semuanya. Aduh ya Allah, sampai nangis-nangis di rumah, ya Allah, piye toh, besok ketemu lagi, ya Allah wanguneh. Nah, semuanya proses pasti akan berlalu, tapi butuh pengalaman dan butuh belajar. Artinya apa? Kalau pengalaman saya dulu adalah belajar dari orang lain. Misalnya, Bu Iim, Bu Resti, Bu Atika, Bu Siva, kok bisa ya mengendalikan siswa seperti itu? Apa triknya dia? Nah, ini namanya kolaborasi. Jadi jenengan perlu magang ke orang lain. Magangnya itu nggak usah formal banget, pakai kertas apa dan sebagainya. Enggak, masuk aja gayanya benaknya kertas apa biye. Atau mungkin, Ustazah aku tak ikut kelasmu ya, aku ingin tahu triknya. Mungkin kelasnya Bu Ami apa Bu Nuri. Terus kemudian dilihat apa kelebihan guru ini apa. Oh, mungkin karena dia itu tegas tapi nggak teriak. Atau mungkin dia itu disiplin. Kalau melakukan kesalahan ya konsekuensinya ada. Mungkin guru itu apa ya, ice breakingnya bagus. Nah, misalnya kayak Ustazah Maya, ice breakingnya banyak. Terus mungkin ada lagi yang intonasi suaranya itu keras tapi enak didengar. Nah, mungkin ada seperti itu. Nah, kita contoh kelebihan-kelebihan orang lain. Jangan malu untuk belajar dari orang lain. Karena apa? Dengan belajar dan berkolaborasi itu kita bisa membuat kita lebih percaya diri lagi. Yeah. Untuk bisa mensinergikan tujuan kita dengan orang tua. Terus kemudian anak-anak, contohnya ada TPDS, ada ketua kelas, ada kelas motivasi. Kelas 6 itu ada mabit. Terus kelas 1 ada BCC. Itu semua kan untuk mewujudkan siswa-siswa yang berkarakter dan membangun budaya positif, termasuk salah satunya adalah TOT, gitu. Jadi proses cara berpikir kita, anak-anak dan orang tua itu disinergikan supaya menjadi lebih positif lagi, ya. Hal-hal yang positif bisa membudaya, ya. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk waktunya. Tidak ada 1 jam ya waktunya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان الحب كلمة تكتب لانتهت أقلامي لكن الحب الروح للحب رائحة لا تشم بالأنوف ولكن تحس بالقلوب. Apa kalian tidak sayang dengan ibu kalian? Coba bayangkan wajah ibu kalian yang merawat kalian dari kecil, mengandung selama 9 bulan. برائحة لا تشم بالأنوف ولكن تحس بالقلوب. لو كان الحب كلمة تكتب لانتهت أقلامي لكن الحب الروح يظلم عالمي دون حضورك. يا ربنا اسمع دعاء